Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iderawati. Saya peserta uji kinerja PPG Angkatan 2022 dengan LPTK IAIN Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Sebelum mulai pelajaran kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga hari ini pembelajarannya membawa manfaat untuk kita semua. Siapa yang tidak hadir di kelas 11 perhotelan hari ini? Ahmad Ruben. Ahmad Ruben sudah yang keberapa kali ya, Nak? Baru hari ini atau sudah dari kemarin, Nak? Baru hari ini. Kayak Ibu absen dulu ya. Dari Agun. Mana Agun? Agun. Oke. Ahmad. Selanjutnya ya. Ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi dalil ya. Dalil nakli yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan ya tata cara penyelenggaraan jenazah dengan percaya diri. Kenapa dengan percaya diri? Karena biasanya kalian punya rasa takut ya, punya rasa takut, kemudian takut salah gitu kan, benar apa enggak sih ini urutannya, seperti itu. Nah jadi sekarang kita akan mempelajari agar kalian nanti pada saat di rumah ya, kalian bisa mempraktikannya seperti itu. Jadi apabila ada saudara, keluarga yang meninggal, kalian bisa ikut mempraktikkan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan benar. Jadi kalau yang pertama kalian menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian yang ketiga menyimpulkan apa saja sih yang termasuk penyelenggaraan jenazah itu, kemudian bagaimana caranya. Nah kemudian praktiknya nanti kalian bisa mendemonstrasikan cara penyelenggaraan jenazah seperti itu. Kemudian materi yang akan kita pelajari ya. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Ini maksudnya apa, Nak? Ada yang tahu tidak? Kondisi jenazah. Ada yang tahu tidak? Tidak ada. Oke, jadi kondisi jenazah ada yang kalian pernah dengar korban mutilasi? Pernah. Biasanya korban mutilasi itu jenazahnya di satu tempat dibuangnya atau berbeda-beda? Beda-beda. Nah, kalau misalnya berbeda-beda, kalian bisa melihat di situ potongannya. Ya, biasa kan di televisi kalau kalian lihat, oh nih badannya ditemukan di daerah mana, gitu kan? Kemudian nanti lengannya di daerah mana, atau misalnya ada yang tidak ditemukan, atau ya kondisinya kecelakaan ya, kecelakaan. Kalian sering mendengar bahwa korban kecelakaan kalau misalnya tertabrak atau tabrakan di area-area tertentu ya, ada yang meninggal di sana, kemudian korbannya ada yang mental sampai berapa meter gitu kan ya. Nah kemudian yang kedua ya, materi yang akan kita pelajari adalah memandikan jenazah. Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Kalian nanti bisa mendemonstrasikan walaupun kita tidak menggunakan air ya.
Karena kalau misalnya kita menggunakan ini, kita harusnya di area depan sana, kita di area dalam masjid. Jadi kita tidak menggunakan air. Nanti kita akan simulasikan saja. Kemudian yang ketiga adalah mengkafani jenazah, ya. Mengkafani jenazah. Jadi kalau sudah dimandikan jenazahnya, kemudian kita kafani. Kemudian yang keempat, menyolatkan jenazah. Ya, itu. Jadi materi yang akan kita pelajari, pertama yang harus perhatikan terhadap kondisi jenazah, kemudian memandikan jenazah, ketiga mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan, seperti itu. Nah, kita berbicara mengenai dalil, ya. Yuk dibuka bukunya, atau yang menggunakan Al-Quran boleh dibuka Al-Qurannya. Yang pegang buku paket silahkan. Siapa yang mau coba untuk membaca, atau siapa lagi? Oke, yuk silahkan dibaca coba. Oke, nah di situ ada huruf to ya. Kamu mau berhenti atau mau itu? Jadi wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, seperti itu. Oke, yuk kita baca bersama-sama, dilihat bukunya. Baca. Ini surat apa sih, Nak? Ali Imran ayat? Oke, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Siapa yang mau baca artinya? Ayo. Siapa angkat tangan yang mau baca artinya? Oke, silakan. Apa artinya? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balas satu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah serangan yang memberdaya. Quran surat Al-Imran. Di ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami kematian. Sekarang, tadi kalian sudah membaca materinya, ya. Sekarang ada tesnya nih. Kita tes. Siapa yang tahu apa sih penyelenggaraan jenazah itu? Oke, siapa angkat tangan? Oke. Apa, Nak? Penyelenggaraan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimat dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Baik, berarti bagaimana kita memandikan, ya, kemudian mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan jenazah. Kemudian yang kedua, hukum menyelenggarakan jenazah. Siapa yang tahu hukumnya apa? Apa, Nak? Pengurus jenazah itu punya fardu kifayah. Kenapa disebut fardu kifayah? Fardu kifayah itu jadi bagi sebagian orang yang mengetahui itu, terus ada yang melaksanakannya, maka sebagian orang itu tidak mengetahui dosa. Tapi jika bagi sebagian orang itu mengetahui tapi tidak ada melaksanakannya, maka orang yang mengetahui itu akan mendapatkan dosa. Paham tidak? Paham ya? Jadi kalau misalnya satu RT, ya,
Satu RT kalau tidak ada yang mau melakukan apa tadi, memandikan sampai dengan menguburkan, tidak ada yang melakukan itu, maka berdosa gitu ya. Maka berdosa secara keseluruhan. Tapi pada saat ada perwakilan, berarti ada perwakilan. Misalnya nih satu RT tadi yang mewakili dari pihak perempuan, misalnya Seli adalah orang yang biasa turut serta dalam pengurusan jenazah. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili, maka seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut tidak berdosa. Gitu ya, Nak? Oke, paham? Oke, lanjut. Yang ketiga, siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Siapa yang tahu? Oke. Jadi yang berhak memandikan jenazah itu keluarga yang mengetahui tata cara dan maupun memandikan jenazah. Terus berjenis kelamin sama, kalau perempuan sama keluarga perempuan, kalau laki-laki sama keluarga laki-laki. Terus orang Islam yang berakal sehat dan balik dapat menjaga kebersihan jenazah. Oke, paham ya? Oke, berarti kalian tadi membacanya fokus. Jadi pada saat Ibu tanya berkaitan dengan beberapa pertanyaan, kalian bisa menjawab. Keren kalian. Alhamdulillah. Ya, kita coba putarkan video ya. Ini proses ya. Proses penyelenggaraan jenazah ya. Kalian perhatikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan praktikkan ya. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan. Nah, itu pertanyaan yang tadi ya. Kalian belum ya. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami Anggun duduknya yang cantik. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat. Coba sekarang kalian seperti yang Ibu tadi di awal sampaikan, silahkan kalian berkelompok, bergabung dengan kelompoknya, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, karena kita nanti akan mempraktekkan istilahnya mulai dari awal sampai dengan selesai. Kelompok satu mana tadi? Kelompok satu yang depan, di depan kemana? Ini ya. Oke, sekarang kita bergeser, silahkan berdiri semuanya. Berdiri semuanya, kita bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kelompok satu, Gilang kelompok dengan sini Saka ya. Nah, sebelum kalian mempresentasikan kelompok 1 sampai dengan seterusnya ya, yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan jenazah yang pertama adalah ya, lihat Islam mengingatkan kita semua bahwa setiap insan yang bernyawa pasti mengalami kematian, itu udah jelas seperti tadi ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, pada saat ruh sudah terpisah dari jasad ya, menutup atau memejamkan matanya. Jadi pada saat kalian nanti bertemu dengan hal-hal seperti itu, nggak usah panik ya, kalian tinggal menutup ya, menutup si mukanya ya. Atau misalnya kalau agak susah, kalian boleh mengikatnya. Kadang kan ada ya jenazah yang diikat, itu gunanya untuk apa gitu kan, untuk mengatupkan ya, mengatupkan, kemudian matanya juga biar tertutup seperti itu. Karena pada saat sakratul maut orang mengalami ada yang sakit, ada yang istilahnya tidak, seperti itu ya. Kemudian lihat di berikutnya, kalian bisa melakukan nih, di sini diperbolehkan mencium wajahnya, katanya sebagai tanda berduka cita bagi yang mau. Berikutnya yaitu membayar utangnya. Jadi kalau jenazah yang jenazah yang istilahnya punya utang, itu tanggungan dari keluarganya.
Kemudian memberitahu keluarganya, kerabat dan sebagainya, itu udah biasa ya, kalian suka mendengar di masjid diumumkan, itu gunanya memberitahu kepada keluarga ataupun tetangga yang ada di sekitar. Yang berikutnya, tidak melukainya sebagaimana tidak melukai badan orang lain masih hidup. Jadi nanti pada saat kalian melakukan memandikan ya, atau mengkafani, menyolatkan, menguburkan, nanti contoh misalnya, kan kita harus mengeluarkan kotoran jenazah ya, kamu jangan isinya ayo cepet ngeden gitu, nggak perlu ya, nggak perlu ayo ngeden, atau misalnya ditekan ininya sampai sedemikian rupa, jangan ya, karena sama antara jenazah dengan yang masih hidup juga sama, kita tidak boleh melukai seperti itu. Kemudian tidak mencelaknya. Nah, makanya tadi pada saat kita memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan, ada orang-orang tertentu, tidak semua orang, memandikan semua orang, tidak ya. Oke, sekarang kita lihat kelompok 1 untuk mencoba bagaimana caranya memandikan jenazah. Nih jenazahnya jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah yang pertama yaitu jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi atau balai-balai, terhindar dari hujan, matahari, dan tertutup atau tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Oke, berarti jenazahnya ditempatkan di tempat yang tinggi. Ini ceritanya tempat yang tinggi ada balai-balainya ya, gitu. Oke, harusnya pakai meja ya. Lanjut. Yang kedua, jenazah ditutupi kain agar auratnya tertutup. Oke, ini udah ditutupi kain belum? Udah, berarti udah ditutup kain ya. Lanjut. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Mengeluarkan kotoran bagian dalam perut adalah dengan cara menekan bagian bawah perut dan mengangkat sedikit kepala serta badan supaya kotoran yang mungkin ada di dalam perut dapat keluar. Oke, silahkan. Sekarang bagaimana mempraktekkan untuk membersihkan kotoran yang ada? Teman-teman bisa lihat ya, nih bagaimana kelompok 1 mempraktekannya. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang miss, kalian simpan, kemudian nanti kalian tanyakan ya. Oke. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu bagian sebelah kiri. Oke, ceritanya kalian punya ember. Nih, punya ember, embernya berisi air, ya. Dari atas ke bawah. Oke, lanjut. Kemudian yang belakang bagaimana? Dimiringkan. Oke. Setelah semuanya bersih, mewudukan jenazah Oke, berarti sebelum mewudukan tadi pakai sabun dulu ya. Udah pakai sabunnya belum? Jadi setelah disiram air, jenazahnya disabunin, kepalanya dikasih sampo. Kalau sudah, nih kotorannya sudah dikeluarkan, kemudian sudah disabunin, kemudian disampoin. Sekarang berarti disiram ke bali sebelum diwudukan. Lanjut apa nak setelah mewudukan? terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Oke, tadi ember yang berikutnya adalah untuk menyiram yang terakhir, yaitu siraman yang ketiga menggunakan kapur barus. Kapur barusnya dilarutkan di ember yang ada airnya ya. Oke, lanjut. Sudah selesaikan memandikannya? Sampai mana nak memandikan tadi? Sampai Siram dengan air yang ada larutan kapur barus. Oke, anak-anakku sekalian, tadi kelompok 1 ya dengan kelompok 2 sudah mempraktekkan bagaimana memandikan jenazah ya. Tapi gregetnya nggak ketemu tadi. Kenapa? Karena masih takut-takut dan ragu-ragu ya.
Ini yang ada adalah jenazahnya laki-laki. Tadi yang memandikan adalah laki-laki, ya. Kemudian ini adalah untuk menutup badannya, ya, agar auratnya tidak terlihat seperti itu, ya. Yang pertama tadi, ya, meletakkan jenazahnya di atas bale, ya. Kita ilustrasikan ini adalah balenya, ya. Kemudian posisi kepalanya lebih tinggi, kemudian bale-balenya ini bukan yang tertutup. Kenapa? Karena nanti pada saat memandikan airnya biar mengalir, ya. Biar mengalir, jadi kotorannya mengalir, tidak ada di area tempat memandikan jenazah, ya. Kemudian yang harus dilakukan, ya, yang harus dipersiapkan, yang pertama tadi ada sabun, ya, kemudian ada samponya, ada kapur barusnya, kemudian ada wangi-wangian. Yang terutama adalah air, ya. Air ini tadi menggunakan selang, tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Kita menggunakan ember, menggunakan gayung. Ini tidak ada embernya, tidak ada gayungnya, ya, seperti itu. Kemudian si kapur barusnya ini sudah dicampur atau kalian bisa menggunakan bunga, ya, seperti itu. Nah, pada saat memandikan kalian menggunakan 3 siraman, ya. 3 siraman ini bukan berarti cuma 3 gayung, tapi 3 siraman ini ada siraman yang pertama tadi, ya, kemudian ada siraman yang kedua, kemudian ada siraman yang ketiga. Paham sampai di situ, ya? Kemudian lagi pada saat kita memandikan jenazah, tadi tidak semua orang bisa memandikan, ya, hanya berempat mungkin, ya, atau berlima. Gunanya apa? Karena pada saat memandikan nanti tidak mungkin sendirian, ya. Jadi ada yang memegang kain kafannya, ya. Ada yang memegang kain kafannya dari ujung sini, ya. Kemudian dari ujung sebelah kiri, ya. Kemudian dari seberang sebelah sini, ya. Itu dipegang kain jenazahnya. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita dalam membersihkan, ya. Jadi mengangkat ya diangkat. Coba ibu minta tolong sini. Nah, kemudian baru kita siram airnya, ya, sampai ke bawah, kemudian sebelah kiri dari kanan atas ke bawah, kemudian sebelah kiri ke bawah. Kemudian pada saat nanti untuk belakang kita bisa miringkan. Jadi yang sini nanti membantu untuk memiringkan jenazahnya, ya. Nanti kita bisa siramkan si airnya seperti itu. Kemudian yang sebelah sini juga sama, dimiringkan jenazahnya. Miringkan jenazahnya, kemudian disiramkan juga. Nah, setelah itu, ya, baru diberi sabun, ya, seperti itu. Tadi sebelum disiramkan dikeluarkan dulu kotorannya, seperti yang dipraktekkan kelompok 1-2, ya. Dikeluarkan dulu kotorannya. Nah, pada saat memberi sabun atau kalian bahasanya disabunin, ya. Disabunin jenazahnya ini sama diangkat juga. Jadi jangan yang disabunin kainnya, nanti yang bersih kainnya. Gitu, ya. Jadi yang disabunin adalah si badannya dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian sama diangkat juga, ya. Seperti itu posisinya. Jadi kalian nanti tidak ragu-ragu lagi untuk memandikan jenazah. Kemudian diwudukan. Diwudukan tadi nggak perlu istilahnya disiram 1 gayung, disiram nggak perlu, ya. Seperti itu. Atau tadi, oh kumur-kumur, dia suruh ayo kumur-kumur, nggak bisa, ya. Seperti itu, ya. Jadi sesuai dengan kita wudu, ya. Jadi membasuh muka, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sama seperti itu mewudukan. Kemudian tadi kapur barus yang terakhir, ya. Jadi kalau sudah diwudukan kita siramkan kembali pakai kapur barus, air yang sudah dicampur dengan kapur barus atau bunga, wangi-wangian dan sebagainya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Siapa tadi yang mau bertanya? Gun, kenapa Gun? Nih, fungsi dari kapur barus apa? 1 untuk apa? 1 untuk wangi, ya, biar wangi. Kapur barus ini bawa wangi. Kemudian yang kedua apa? Mengawetkan. Jadi kalau dengan kapur barus nih, ini
mengawetkan jenazah. Seperti itu kan kalau disiramkan sini ya. Jadi namanya juga jenazah. Jenazah itu sudah tidak bernyawa, pasti berbau kalau disimpan atau tidak disegerakan dalam pengurusannya, seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya jenazahnya yang ada luka tadi ya, kemudian ada penyakit dan sebagainya. Nah itu, jadi gunanya kapur barus. Paham, Agun? Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah paham berarti bagaimana memandikan jenazah? Paham ya? Oke, sekarang kita mengkafani. Mengkafani, yuk coba mengkafani. Mengkafani berarti jenazahnya ini posisinya posisi di tempat memandikan. Kemudian kita mengkafani jenazah. Mana disiapkan kain kafannya? Yang ini boleh dipindahkan dulu nak. Oke, kelompok 2 maju lagi. Bagaimana mengkafani? Jadi ini si kapur barusnya ditaburkan. Oke, lanjut. Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempelkan kapas cukupnya pada bagian lubang yang ada pada tubuh. Oke, sekarang si jenazahnya diletakkan di atas kain kafan yang sudah diberi kapur barus atau wangian. Ini jenazahnya sudah dimandikan tadi, sudah dipakein handuk, sudah dilap sampai kering ya. Nah, jangan diinjekin jenazah. Posisi imamnya pada saat jenazahnya laki-laki, dia posisinya ada di mana? Di kepala. Kemudian kalau jenazahnya perempuan, posisi imamnya ada di barat sini, berarti di sini. Kalau jenazahnya perempuan, ini jenazah laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oke, sekarang silahkan. Jangan jauh-jauh nak, sini majuan dikit, biar kelihatan. Oke, ini karena jenazahnya laki-laki, berarti niatnya laki-laki. Niatnya bagaimana? Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Bisa kan? Ayo majuan kan nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Awas jangan pakai ruku, pakai sujud. Awas niatnya jangan pakai rokaatin. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a rokaatin gitu. Jangan itu ya. Hadzal mayyiti, bantuin takbiratin fardu kifayatin. Kamu imaman, dia mamuman. Yuk sekali lagi ulangi. 1, 2, 3. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pertama membaca apa? Surat Al-Fatihah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bantuin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Ini takbir yang kedua. Membaca apa nak? Salawat. Yuk. Allahumma sholli ala wa ala kama wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina
Ada yang salah nggak sholawatnya? Ada. Jadi kebalik ya. Ini udah tegang dengan jenazahnya. Ayo ulangi. Ayo mulai dari takbir lagi. Jadi kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala lisani Ibrahim wa barik ala, kemudian kama barokta. Oke. Yuk, 1 2 3. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Baca doa. Doanya apa nak? Allahumma gfir. Oke, yuk. Sekarang yang kelompok 3. Ya, siap? Mulai dari Allahu Akbar, baca doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimad holahu. Ya. Oke, kalau nggak sampai situ Allahumma gfir lahu warahmu wa'afi wa'fu anhu sampai situ ya. 1 2 3. Oke. Ini ceritanya mau menguburkan jenazah. Oke. Nah, silahkan dibacakan bagaimana cara menguburkan jenazah. Pertama, memasukkan jenazah ke dalam kubur hendaknya dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Oke, berarti jenazahnya dimasukkan ke kuburnya yang mana dulu? Kepalanya dulu. Berarti harus ada orang yang di bawah sini ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Tadi papannya sudah disiapkan ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke, di sebelah sana. Ini harus disesuaikan dengan liang lahatnya, dengan lubang kuburnya ya. Jadi jangan sampai nanti istilahnya kelebihan kekurangan. Jangan ditengkurepin, dimiringin. Nah, oke, ya, biar menghadap ke kiblat. Kemudian lanjut apa nak? Lalu setelah jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah menghadap kiblat atau dengan memakai ganjel dari tanah atau batu. Oke, berarti di sini diberi ganjelan tanah. Kita kurang lebih mana sini Ibu minta? Kurang lebih tanahnya ini. Kenapa harus diganjel dengan tanah? Agar pipinya menyentuh tanah. Oke. Ya. Lanjut, kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke Oke, buka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikatnya turut dilepas. Oke. Nah, kenapa tadi tali kapannya ada di atas sebelah kiri? Ya, itu memudahkan untuk ya. Jadi nanti kalau sudah selesai di bawah, kamu jangan masih posisi di bawah. Jadi kamu harus ini biarkan aja. Nah, kan udah tuh, ya nggak berubah ya. Oke. Nah, ini udah naik ke atas. Tadi udah diazanin ya, didoain. Kemudian yang tadi di atas, kemudian menimbun tanah. Oke. Ya. Setelah itu ditimbun sampai selesai, kemudian ditinggikan si tanahnya untuk memberi tanda. Ya. Betul tidak? Itu tanda. Kemudian biasanya ada batu nisannya, diberi tanda gitu kan, entah pakai bambu, entah pakai kayu, entah itu pakai pohon gitu kan, seperti itu. Kemudian ditaburi bunga. Didoain tidak? Iya. Didoain ya. Dibacakan doa. Dibacakan doanya bukan hanya untuk jenazah tapi untuk kita semua mengingatkan. Oke.
Paham nak? Sampai di sini? Oke, terima kasih kelompok yang terakhir. Nah, sekarang ya, Ibu mengajak kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa? Tadi mulai dari apa? Penyelenggaraan jenazah itu apa, nak? Penyelenggaraan jenazah itu apa? Oke, tadi mengurus jenazahnya mulai dari memandikan. Memandikan, bagaimana caranya memandikan tadi? Oke, membersihkan semua kotorannya. Kemudian menggunakan berapa siraman tadi? 3. Menggunakan 3 kali siraman. Siraman yang pertama untuk membasahi seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua untuk kemudian yang ketiga untuk menyiram menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus atau wangian. Yang berhak memandikan jenazah tadi siapa saja? Satu, ada keluarganya. Kemudian sesama jenis, laki-laki dengan laki. Kemudian perempuan dengan perempuan, harus beragama Islam. Oke, lanjut. Berikutnya, setelah memandikan apa yang harus dilakukan tadi? Mengkafani. Mengkafani apa saja yang dipersiapkan? Kain kafan, tali, kapas, wangi-wangian, ya. Untuk laki-laki ada berapa lapis? 3. Untuk perempuan? 5. Ada 5 lapis. Oke, kemudian setelah mengkafani apa yang harus dilakukan? Menyolatkan. Menyolatkan tadi ada berapa kali takbir? 4. Takbir yang pertama membaca Fatihah. Takbir yang kedua? Oke, takbir yang ketiga baca doa. Takbir yang keempat baca doa. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Dikerjakan halaman 176, di situ ada pilihan ganda tentang penyelenggaraan jenazah. Oke, silakan dikerjakan. 10 menit. Yuk, dibuka buku tulisnya. Kalian cukup mengisi optionnya saja, ya. Kalian cukup mengisi optionnya saja. Kemudian setelah itu dikumpulkan. Kalau sudah selesai silakan kalian kumpulkan hasil pekerjaannya. Ada yang merasa kesulitan tidak? Tidak. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Buku tulisnya diberi nama dan kelas. Ada? Ada yang memiliki kesulitan silakan ditanyakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kemudian nanti pada saat kalian di rumah ada keluarga yang meninggal, kalian bisa membantu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.